Sedangkan Al-Quran menyelamatkan kita, menolong kita di dunia, apalagi di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kata Nabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Kenapa sih Nabi selalu bilang hari kiamat, kenapa nggak di dunia? Karena kondisi di hari kiamat jauh lebih sulit daripada di dunia. Jadi kalau di hari kiamat aja yang kondisinya sangat sulit, masalahnya sangat besar, Al-Quran menolong kita, apalagi di dunia, gitu maksudnya. Jangan sampai kita ngerasa kayak, kenapa sih obrolan hadis itu selalu urusannya akhirat, kiamat, padang mahsyar? Kenapa nggak dunia sih? Itu maksudnya. Kalau di akhirat saja yang lebih berat masalahnya, lebih banyak bebannya, lebih sulit keadaannya, Allah menolong kita, Rasul menolong kita, Al-Quran menolong kita, apalagi di dunia yang ecek-ecek, yang receh banget. Teman-teman tahu nggak? Masalah kita di dunia itu sebesar apapun, seberat apapun, itu tuh receh banget dengan dibandingkan masalah nanti di akhirat. Receh banget loh. Kita merasa hidup kita sempit mana dengan alam kubur. Kita ngerasa hidup kita membosankan, lebih membosankan mana dengan sendiri di dalam alam barzakh. Kita ngerasa ditinggalkan di dunia oleh orang yang kita cintai. Kita pasti akan ditinggalkan di padang mahsyar oleh orang yang kita cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, atau lari dari anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Lebih berat mana? Ditinggalkan oleh orang yang kita cintai di dunia, padahal kita masih punya keluarga, kita masih punya orang tua, kita masih punya anak, kita masih punya sahabat, kita masih punya banyak yang mencintai kita dan memperhatikan kita, cuma ditinggalkan oleh satu orang. Sementara di dunia, lebih berat mana dengan ditinggalkan oleh semua orang di akhirat ketika kita dalam keadaan sangat membutuhkan teman untuk menolong kita. Semua ninggalin kita. Ibu ninggalin kita. Ayah ninggalin kita, pasangan ninggalin kita, walaupun kita dikuburkan di sebelahan dengan dia, atau bahkan satu liang lahat dengan dia, ninggalin kita loh, tanpa ada kata-kata. Kalau di dunia mungkin ninggalin dengan banyak alasan. Maaf, kita kayaknya nggak cocok, kita jadi temenan aja, kita jadi adik kakak aja, aku kayaknya belum siap menikah, aku masih mau kuliah. Banyak alasan, baik-baik dia ninggalin kita. Di akhirat gak ada sepatah kata pun dia ucapkan. Dia ninggalin kita begitu aja. Bahkan ketika dia ngelihat kita sedang diseret oleh malaikat, na'udzubillah, karena dosa-dosa kita pun, dia gak akan nolongin kita loh. Keluarga kita gak akan nolongin kita loh. Kita disiksa, mereka gak akan nolongin kita di padang mahsyar. Terus gimana dengan cerita hadis bahwa orang soleh akan menolong sahabatnya di dunia? Itu nanti kalau udah lewat perhitungan hisab. Ada banyak fase kan akhirat itu. Ada fase kematian, ada fase alam barzakh, ada fase kiamat, ada fase berbangkit, ada fase mahsyar, ada fase hisab, ada fase syafaat, ada fase sirat,
ada fase surga, ada fase neraka. Puncaknya fase memandang wajah Allah. Fase mana yang kita akan sendiri? Pertama, fase kematian. Gak ada yang bisa menolong kita. Gak ada yang bisa menyembuhkan kita dari kematian. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Kalla, kata Allah, sungguh. Idza balagatit taraqi, ketika roh nyawa sudah berada di kerongkongan, di tenggorokan. Dicabut nyawa pelan-pelan dari ujung kaki, tiba-tiba jempol jadi dingin, sampai ke batas pergelangan kaki, tiba-tiba kaki kita jadi dingin, lalu sampai kepada lutut, kaki kita menjadi dingin, sampai kepada pinggang, sampai di perut, sampai di dada, sesek sampai di sini kayak orang dicekek. Idza balagatit taraqi, kalau nyawa udah sampai di sini. Wa qila man raq, perhatikan ayatnya, wa qila man raq. Kenapa saya berhenti tadi? Wa qila man raq, surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq, kenapa saya berhenti? Kenapa enggak wa qila man raq? Kenapa wa qila man raq? Karena di situ ada tanda sakta. Sakta itu artinya diam. Jangan lanjutkan bacaan, tapi jangan bernafas dulu. Karena kalau udah bernafas namanya wakaf. Kalau nggak bernafas berhenti namanya sakta. Kita disuruh diam, tapi nggak boleh bernafas. Kenapa? Di situ ada filosofinya. Perhatikan terjemahannya. Wa qila man. Ditanya kepada dia, siapa? Siapa sekarang? Jawab siapa? Lalu kenapa diam? Karena nggak ada yang bisa dijawab, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa ditunjuk siapa. Siapa apa? Rokok yang bisa menyembuhkan. Man rok, siapa? Diam yang bisa menyembuhkan. Kenapa harus diam dulu? Karena ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga Allah bertanya, man, siapa yang akan nolong kamu sekarang? Gak ada. Kita diam. Dokter? Gak bisa. Dokter angkat tangan. Keluarga, ayah, ibu, pasangan, suami, istri, anak, walaupun mereka sangat mencintai kita, tapi mereka gak bisa buat apa-apa. Mereka gak bisa nolong kita sama sekali. Gak bisa loh. Jadi kalau kita lebih setia kepada keluarga daripada Allah, tanya aja sama diri kita masing-masing. Apakah mereka akan nolong kita nanti? Enggak. Kalau kita gara-gara anak jadi nggak ke masjid, gara-gara keluarga jadi nggak ke masjid, gara-gara pasangan jadi nggak ke masjid, gara-gara keluarga jadi nggak berhijab, gara-gara keluarga jadi nggak sholat, gara-gara keluarga kita makan yang haram, kita mencari harta yang haram, gara-gara keluarga. Sekarang tanya, apakah kelak mereka bisa nolong kita? Jawabannya ada di Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Gak ada yang bisa nolong kita. Balik lagi kepada pembahasan tadi. Boleh
dengar musik selama itu bukan musik yang dilarang dalam Islam. Apa itu musik yang dilarang? Pertama, performernya adalah seorang cewek yang nonton cowok, nggak boleh. Kedua, isinya adalah tentang tubuh perempuan yang terlalu vulgar, atau tentang cinta-cintaan yang nggak halal, apalagi cinta semalam yang udah jelas-jelas haram, tentang baper-baperan, patah hati, pengen bunuh diri, lemah, nggak berdaya, yang syairnya melemahkan jiwa kita, itu dilarang. Tapi kalau lagu musik yang sekedar hiburan, motivasi, musik yang sekedar selingan, nggak ada bait-bait syair yang melemahkan semangat kita, maka nggak apa-apa. Tapi tetap itu nggak bisa memberi kebaikan kita di dunia atau di akhirat. Yang bisa ngasih kita kebaikan dunia dan akhirat itu Al-Quran. Maka dengarkanlah Al-Quran. Nasihat agama, maka carilah ilmu dan dengarkan nasihat ulama atau para da'i atau para ustaz. Zikir, kalimat-kalimat mulia dari nama-nama Allah, itulah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi fase kematian, fase alam kubur, itu kita nggak ada yang nolong. Keluarga yang paling mencintai kita, yang tidur di atas makam kita karena nggak rela dengan kepergian kita, menangis habis-habisan seharian itu karena kehilangan kita, tetap dia akan melangkah pergi meninggalkan kita sendiri di kubur. Dia nggak akan nemenin kita di dalam alam kubur, nggak akan. Alam barzakh berapa lama? Sampai kiamat. Kalau kiamat masih 100 tahun lagi, berarti 100 tahun di dalam alam barzakh. Kalau 1000 tahun, berarti 1000 tahun di alam barzakh. Lalu ke kiamat sangkakala pertama ada jeda sampai ke sangkakala kedua. Berapa lama jedanya? Paling cepat 50.000 tahun. Paling cepat 50.000 tahun antara sangkakala pertama dengan sangkakala kedua. Terompet pertama dengan terompet kedua. Ada 2 kali tiup terompet kan, malaikat Israfil. Jeda antara terompet pertama dengan terompet kedua paling cepat 50.000 tahun. Berarti kita di alam barzakh yang udah pasti 50.000 tahun plus dari kita meninggal sampai kiamat. Lama banget kan? Selama itu kalau kehidupan kita di kubur itu gak nyaman, gimana tuh? Bisa ditolong sama keluarga? Gak bisa. Lalu ditiup trompet yang kedua, berbangkit. Semuanya hidup lagi. Hidupnya fisik dan batin, kayak sekarang. Kayak di dunia. Hidupnya tuh nyata banget. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Benar-benar nyata. Zahiran wa jasadan. Zahiran wa batinan. Ruhan wa jasadan. Roh dan jasad kita sama kayak sekarang. Hidup lagi. Tapi beda dunianya. Kita sudah hidup sekarang di dunia, di alam yang bernama Ardul Mahsyar. Ardun bahasa Arab yang jadi bahasa Inggris. Ard jadi earth. Ard jadi earth. Ardud dunya wa Ardul Mahsyar. Ada 2 earth dalam Islam. Earth dunia, yaitu bumi. Earth mahsyar, kita nyebutnya padang mahsyar, tapi Islam menyebutnya bumi mahsyar. Ada bumi dunia, ada bumi mahsyar, ada 2 bumi. Bumi dunia namanya Ardud dunia, bumi mahsyar namanya Ardul mahsyar. Kita hidup lagi di padang mahsyar, bumi mahsyar. Gak ada pohon, gak ada lembah, gak ada bukit, datar semuanya. Gak ada rumah, gak ada kendaraan. Yang lebih berat lagi, gak punya siapa-siapa. Noleh kanan kiri ngelihat pasangan kita, ngelihat orang tua kita, mereka gak ngelihat kita.
semuanya sibuk sendiri-sendiri. Gak pakai baju apa-apa. Harian kata Nabi, telanjang. Kata Sayyidah Aisyah ini kan perempuan yang sangat pemalu ya. Aduh, hai betapa memalukan hari itu. Saya gimana nanti ya Rasulullah, pada hari itu malu banget. Kata Nabi, ya Aisyah, gimana kamu merasa malu? Sedangkan semua orang sibuk sendiri-sendiri, termasuk kamu. Dan kamu akan lebih fokus kepada ketakutan kepada Allah karena akan disidang dibandingkan dengan rasa malu. Hilang udah rasa malunya karena saking takutnya. Gak ada rasa malu. Semalu apapun dia, sifat pemalunya besar banget, tetap aja rasa takutnya lebih besar sehingga mau menghilangkan rasa malu. Saking takutnya kata Allah di dalam surat Al-Muzammil. Hari ketika seorang anak kecil menjadi beruban. Wildana Shiba. Anak kecil hari ketika bangkit lalu diseru oleh malaikat untuk jalan. Ada yang jalannya dengan jalan normal, ada yang membungkuk, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang tertatih-tatih, ada yang guling-guling. Saking menakutkan hari itu sampai anak kecil aja yang masih bayi, yang rambutnya tebal, yang masih bukan bayi, anak kecil yang rambutnya tebal hitam tiba-tiba menjadi putih. Saking takutnya. Masuk ke hari hisab. Nggak ada yang nolong kita. Baru nanti beres hisab, Nabi akan menolong kita. Beres hisab atau ketika hisab, orang soleh akan menolong kita. Jadi sebelum terjadi hisab, perjalanan mahsyar yang jauh, bisa ribuan tahun juga itu, di dalam alam barzakh yang puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, kita sendiri. Siapa yang nolong kita? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menjadi penolong bagi saudara, bagi pembacanya. Disitulah kita butuh Al-Quran. Musik kita udah gak butuh. Lagu-lagu kita udah gak butuh. Orang yang kita cintai saat itu kita gak butuh. Semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal soleh kita.